Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifana Baiti dari Akuntansi 2018 ingin mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan, studi empiris pada badan usaha milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Saya akan menjelaskan mengenai mengapa saya memilih mengambil judul ini. Menurut Sutaidi, Good Corporate Governance adalah prinsip mengendalikan dan mengarahkan perusahaan agar tercapainya suatu keseimbangan antara kewenangan dan kekuatan suatu perusahaan. Kelangsungan hidup suatu perusahaan bergantung pada tata kelolanya. Jadi, bila tata kelolanya baik, akan berdampak baik juga terhadap manajemen, kinerja keuangan, dan nilai perusahaan, serta dan yang lainnya, dan mengakibatkan citra perusahaan tersebut juga baik di mata publik dan di mata investor. Saya ambil contoh kasus dari PT Enron, PT Tiko, WorldCam, dan yang lainnya. Mereka merasa mereka tuh perlu untuk menerapkan good corporate governance, maka dari itu mereka meningkatkan kajiannya untuk mengimplementasikan good corporate governance terhadap perusahaannya. Tidak hanya di dunia, Indonesia pun merasa perlu untuk menerapkan good corporate governance ini sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1988, dan bahkan setelah itu masih saja ada perusahaan seperti PT Lipo dan PT Kimia Farma yang diisukan adanya manipulasi laporan keuangan serta adanya skandal keuangan yang dinilai publik itu tidak transparan dan tidak akuntabilitas, sehingga banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Beberapa rumusan masalah ada tujuan penulisan proposal penelitian ini, yaitu memberikan bukti secara empiris tentang penerapan good corporate governance yang diindikatori oleh Dewan Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diindikatori oleh ROA atau Return on Asset dan ROE atau Return on Equity. Antara pihak yang mendelegasikan keputusan tertentu atau prinsipal atau pemilik atau pemegang saham dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut atau agen atau manajemen. Kan konsep yang didasarkan pada teori Alknenan diharapkan bisa berfungsi secara baik, bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan mendapatkan return yang besar atau return yang mereka inginkan atas investasi mereka ke dalam perusahaan. Dan diharapkan prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan sebagai pedoman untuk pemerintah, pelaku usaha, pasar modal, ataupun investor. Dan yang pertama itu ada transparansi, atau yang biasa kita sebut itu keterbukaan. Sebelum membuat proposal penelitian ini, yang pertama itu kerangka pemikiran. Nah, berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka pemikiran dan penelitian ini adalah adanya indikator dalam suatu perusahaan BUMN, yaitu Dewan Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap baik jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan ini yaitu penelitian korelasional kuantitatif, yaitu sebuah penelitian yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, serta penampilan, dan hasilnya juga dengan data atau angka yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara dua variabel, serta disajikan dalam bentuk angka atau skor yang dianalisis menggunakan statistik.
Setelah jenis penelitian, ada operasionalisasi variabel. Dan yang seperti kalian bisa lihat, di sini ada 5 kolom: variabel, definisi konseptual, indikator, instrumen, dan skala. Dalam bab 3 ada jenis dan sumber data. Nah, jenis yang digunakan dalam proposal saya kali ini menggunakan data sekunder yang didapat dari laporan keuangan tahunan perusahaan BUMN yang telah diaudit dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, yang dapat diperoleh atau diakses dari website IDX atau www.idx.co.id dan website perusahaannya sendiri. Nah, objek penelitian dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah terlisting di BEI untuk dalam jangka waktu 4 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Metode pengujian hipotesis. Nah, menurut Sugiono, hipotesis adalah jawaban terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian belum dijawab secara empirik. Nah, dibagi menjadi 2. Ada uji T atau bisa disebut dengan uji parsial, ada uji F atau bisa disebut dengan signifikansi simultan. Nah, uji T ini digunakan untuk menguji koefisien regresi ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individu. Dan yang terakhir ada uji F, yaitu digunakan untuk menguji koefisien regresi pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Sekian presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan, studi empiris pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat berguna bagi diri kita dan lingkungan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.